Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan pelajar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fungsi kuadrat, yaitu cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Kita akan membahas contoh yang pertama. Di sini soalnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x pangkat 2 kurang 2x kurang 8. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Dari rumus fungsi kuadrat ini kita peroleh nilai A sama dengan 1, yaitu koefisien x pangkat 2, nilai B negatif 2, dan nilai C negatif 8. Di sini A sama dengan 1. Jadi, kalau A itu lebih besar dari 0 atau positif, maka grafiknya akan menghadap ke atas. Jadi berupa parabola yang menghadap ke atas. Langkah pertama yaitu menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Jadi fx ini kita bisa tuliskan sebagai Y dengan mengganti variabel X dengan 0. Sehingga kita peroleh hasil Y sama dengan negatif 8. Jadi titik potongnya adalah X, Y yaitu 0, negatif 8. Langkah selanjutnya menentukan titik potong grafik dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Maka nilai Y atau fx ini kita ganti dengan 0. Sehingga kita peroleh X pangkat 2 kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X, kita bisa menempuh berbagai cara, salah satunya dengan cara memfaktorkan, yaitu mencari dua buah bilangan kalau dijumlah negatif 2, kalau diperkalikan hasilnya negatif 8. Kedua bilangan tersebut adalah positif 2 dengan negatif 4. Karena kalau dijumlahkan jawabannya negatif 2, kalau diperkalikan hasilnya negatif 8. Kita akan mencari nilai X dari sini. Karena di sini bernilai 0 sama dengan 0, berarti salah satunya minimal salah satunya bernilai 0. Atau kita tulis X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Jadi kita peroleh X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 4. Jadi titik potong grafik X, Y yaitu negatif 2,0 dan 4,0. Jadi memiliki dua titik potong. Selanjutnya persamaan sumbu simetri, di mana rumus persamaan sumbu simetri yaitu negatif B per 2A. Nilai B dari sini kita peroleh negatif 2. Dibagi dengan 2A, 2 kali 1, kita peroleh 2 per 2, sama dengan 1. Selanjutnya, jadi persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Selanjutnya, koordinat titik puncak. Nilai X sama dengan 1 ini dari sumbu simetri, kita substitusi ke dalam persamaan untuk memperoleh nilai Y sebagai pasangan dari nilai X ini. Kita ganti ke dalam persamaan, yaitu 1 pangkat 2 diganti ke dalam sini, 1 pangkat 2 kurang 2 kali 1 kurang 8. Diperoleh negatif 9. Jadi koordinat titik puncaknya 1, negatif 9. Titik-titik yang kita dapat tadi, sekarang kita akan pindahkan ke dalam koordinat kartesius ini. Yang pertama adalah titik potong grafik dengan sumbu Y. Sumbu Y ini sumbu tegaknya, yaitu yang pertama 0, negatif 8. Selanjutnya, titik potong grafik dengan sumbu X, kita peroleh tadi negatif 2,0 dan 4,0. Negatif 2,0 dan 4,0. Persamaan sumbu simetri atau garis yang membagi dua parabola, yaitu X sama dengan 1. Dan yang terakhir, koordinat titik puncaknya, yaitu 1, X-nya 1, Y-nya negatif 9. Di sini. Titik-titik tersebut kita hubungkan. Jadi titik-titik ini dihubungkan untuk memperoleh grafik yang lengkap. Kemudian kita menggunakan tanda panah di kedua ujung parabola ini untuk menunjukkan bahwa daerah nilainya adalah daerah nilai atau daerah hasilnya adalah bilangan real. Ya, karena nilainya tidak dibatasi. Sekarang kita akan lanjut ke contoh kedua.
Di contoh kedua ini kita akan membahas fungsi kuadratnya itu terbatas daerah asalnya atau domain fungsinya. Di sini fungsinya fx, x-nya itu mulai dari negatif 1 sampai 4, di mana x elemen real. Yang ingin ditentukan di sini adalah gambarnya, kemudian menentukan daerah hasil atau range dari fungsi tersebut. Dari fungsi kuadrat ini, kita peroleh nilai A negatif 1, koefisien dari X pangkat 2, nilai B sama dengan 4, dan nilai C sama dengan negatif 3. Kemudian, kita melakukan langkah-langkah yang sama dengan contoh sebelumnya. Yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y, yaitu syaratnya X sama dengan 0. Maka, nilai X yang ada di rumus fungsi kuadrat kita ganti dengan 0, kita peroleh Y sama dengan negatif 3. Jadi titik potongnya adalah 0, negatif 3. Kemudian, titik potong grafik dengan sumbu X, syaratnya jangan lupa jika Y sama dengan 0. Jadi, negatif X pangkat 2 tambah 4X kurang 3, kita samakan dengan 0. Untuk memudahkan proses mencari nilai X, keseluruhan kita kali dengan negatif 1. Maka kita peroleh X pangkat 2 kurang 4X tambah 3, sama dengan 0. Kemudian kita melakukan pemfaktoran. Di sini kita akan mencari dua buah bilangan. Kalau di jumlah dapatnya negatif 3, kalau diperkalikan hasilnya positif 3. Bilangan tersebut adalah negatif 1 dengan negatif 3. Dari sini kita akan memperoleh X kurang 1 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah 1,0, yang kedua adalah 3,0. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri, rumusnya X sama dengan negatif B per 2A, di mana B tadi adalah nilainya adalah positif 4, dan nilai Y dan nilai A. Jadi di sini seharusnya positif 4 ya, ada kesalahan penulisan. Jadi di sini harusnya positif 4, sehingga tanda negatif ini dengan negatif 1 ini menghasilkan positif. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Perlu diperhatikan di sini sumbu simetri itu harus berada di dalam domain atau daerah asal. Kalau dia tidak berada di dalam daerah asal, maka kita tidak melanjutkan untuk mencari titik puncak. Demikian halnya titik potong dengan sumbu Y atau sumbu X itu harus berada di dalam interval ini. Titik potong dengan sumbu Y itu tadi 0, dia berada di dalam interval ini, dan titik potong dengan sumbu X juga berada di dalam interval ini, yaitu 1 dengan 3. Ya, kalau tidak berada di dalam interval, berarti tidak dipergunakan dalam menggambar grafik nantinya. Kita lanjut. Koordinat titik puncak, nilai X sama dengan 2 tadi yang sumbu simetri, kita substitusi ke dalam fungsi kuadrat, kita peroleh ini negatif 2 pangkat 2 tambah 4 kali 2 kurang 3. Perlu diperhatikan tanda di sini, ini menunjukkan dipangkat 2-kan dulu, setelah itu diberi tanda negatif. Jadi hasilnya negatif 4, bukan positif 4. Karena dipangkatkan dulu, baru diberi tanda negatif. Ditambah 8 kurang 3. Hasilnya Y sama dengan 1. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 2,1. Yang membedakan dengan contoh sebelumnya, di sini kita akan menghitung nilai ujung daerah asal. Nilai ujung yang pertama adalah negatif 1. Kita hitung nilainya dengan cara mengganti nilai X pada rumus fungsi kuadrat ke dalam persamaan tadi. Kita peroleh Y sama dengan negatif 1 kurang 4 kurang 3. Atau Y sama dengan negatif 8. Kemudian ujung atasnya 4. Sama tadi X-nya diganti dengan 4 pada rumus fungsi kuadrat. Kita peroleh negatif 16 tambah 16 kurang 3. Atau Y sama dengan negatif 3. Jadi kita peroleh nilai ujungnya negatif 3 dengan titiknya 4, negatif 3.
titik-titik yang kita peroleh tadi, kita pindahkan ke dalam koordinat Kartesius. Yang pertama adalah 0, -3, berada di bagian bawah. Selanjutnya titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu 1,0 dan 3,0. Persamaan sumbu simetri, X sama dengan 2, ada di sini. Kemudian koordinat titik puncak 2,1, beri tanda di sini. Selanjutnya karena ini ada domainnya, ada batasan nilai X-nya, maka kita masukkan juga titik ujungnya. Titik ujung paling kiri adalah -1, nilai X-nya -1, dengan pasangannya -8. Berada di sini, dengan ujung kanannya, paling kanan yaitu 4, dengan pasangan -3. Nah, titik-titik ini kita hubungkan. Jangan lupa di sini harus bulatannya terisi, bukan kosong, karena -1 dengan 4 itu masuk dalam daerah himpunan penyelesaian. Jadi ini tidak diperpanjang atau diberi tanda panah karena terbatas daerah asalnya atau domainnya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa daerah hasilnya, kita melihat nilai yang grafik ini, yang warna biru ini, kita lihat paling bawah nilai Y-nya adalah -8, tarik ke atas, berhenti sampai di warna biru yang terakhir atau di puncak ini, yaitu nilai terkecilnya -8 dan nilai terbesarnya adalah 1. Sehingga kita tulis dalam bentuk seperti ini, range fungsi atau kita tulis RF sama dengan himpunan Y sedemikian hingga Y lebih besar sama dengan -8 dan lebih kecil sama dengan 1, di mana Y elemen R. Demikian pembahasan materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.